buani gelao, amamali wa duela gao, nema duela duela lao. Ay alile, mare di lao buani gelao, amamali wa duela gao, nema duela duela gao. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang peradaban dan dari mana suku Hadza ini berasal. Di video kedua ini, kita akan mengikuti dan merasakan bagaimana suku Hadza ini berburu dan mengintai mangsa di hutan. Jika hari ini, para pemuda Hadza ini tidak mendapatkan hewan buruan, maka hari ini, seluruh kelompok suku akan kelaparan. Senjata utama mereka untuk berburu adalah panah, yang mereka buat sendiri dari kayu. Busur panah buatan tangan, yang kekuatannya setara dengan busur atlet profesional. Ada 3 jenis anak panah yang mereka bawa saat berburu. Namun, rahasia terbesar mereka ada pada cairan hitam ini. Itu adalah racun mematikan dari getah pohon adenium. Semua bagian tanaman ini, mulai dari akar, batang, daun, semuanya beracun. Kandungan racunnya adalah senyawa cardiac glycosides atau glikosida jantung. Ketika anak panah beracun ini berhasil menancap di tubuh mangsa, maka hewan itu akan mengalami henti jantung dalam hitungan menit. Panah beracun itu bahkan bisa menumbangkan hewan besar. Tapi berburu di sabana Afrika bukan hanya tentang mengejar, melainkan juga tentang dikejar. Para pemburu Hadza ini menyadari bahwa ada predator lain yang jauh lebih besar yang sedang mengincar nyawa mereka dari balik pohon. Dengan keberanian, mereka memilih mengabaikan predator itu dan melepaskan anak panah tepat sasaran. Hasil buruan hari ini berhasil didapatkan. Di suku Hadza, jika ada yang egois dan menyimpan makanan untuk diri sendiri, maka ia akan dikucilkan. Seperti manusia biasa, saat mereka berburu, kadang terjadi perselisihan. Di tengah hutan yang tampak kering ini, mereka kehausan dan menemukan sebuah kubangan air. Ketika rasa haus tak tertahankan, maka solusinya bagi mereka adalah kubangan air lumpur yang keruh ini. Bagi kita, air ini penuh bakteri berbahaya. Tapi bagi suku Hadza, air kotor ini
adalah penghilang rasa haus mereka. Lalu, mereka akan melanjutkan perburuan. Seorang anak Hadza berhasil memanah seekor burung dengan sekali tembakan. Skill memanah mereka tidak perlu diragukan lagi. Di sisi lain, pemuda ini mengintai dengan lihai, lalu melepaskan satu tembakan anak panah. Kemudian, pemuda lainnya menyusul dan mengejar mangsa. Seorang masuk ke dalam semak untuk mengambil mangsa yang sudah tergeletak. Dan ternyata, mereka berhasil mendapatkan seekor anak kijang yang masih muda. Selain berburu hewan liar, mereka juga mengambil madu dari pepohonan. Dengan hanya menggunakan asap untuk menjinakkan lebah, mereka memanjat pohon raksasa setinggi belasan meter tanpa alat pengaman demi mendapatkan madu yang manis dan penuh energi ini. Begitu didapat, mereka akan langsung menyantapnya. Kemudian, banyak muncul pertanyaan dari orang-orang tentang bagaimana cara mereka menyalakan api di tengah keterbatasan alat dan fasilitas mereka. Suku Hadza adalah salah satu dari sedikit manusia di bumi yang masih mempertahankan cara membuat api paling murni, yaitu menggesekkan dua kayu tradisional tanpa korek api atau pemantik modern sama sekali. Menggunakan dua jenis kayu khusus, mereka memutar ranting dengan telapak tangan hingga menghasilkan panas karena gesekan. Begitu asap tipis muncul, bara api kecil ditiup pelan ke dalam segenggam rumput kering. Beginilah cara mereka menyalakan api setiap harinya. Bagi mereka, cara ini cukup simpel dan mudah. Sekelompok pemuda yang pergi berburu pagi hari, sore ini akan pulang ke markas mereka, dan dengan bangga membawa seekor kijang besar untuk dimakan seluruh anggota suku. Setiap hari pekerjaan mereka adalah berburu dan berburu, mengumpulkan makanan, lalu kembali ke markas ketika hari sudah mulai gelap. Mereka hidup bebas dan liar di alam terbuka ini. Mereka bebas melakukan apapun di alam tanpa tekanan apapun. Mereka memburu dan memakan apapun yang mereka lihat, termasuk tikus tanah raksasa ini. Kemampuan memanah dan berburu suku Hadza ini tidak perlu diragukan lagi. Itu adalah salah satu skill utama mereka untuk bertahan hidup di alam.
Mereka akan memasak dan memakan bersama hasil buruan mereka. Tako kama tukako na unade. Kana besako shumua. Waseme he are ane on. Obe kato. Nani ko mena na seme. Ala kami ko na ko shumu ko na matona ara. Sai kon Ite kwa tata. Bani yako yako zana. Wa kwa hiyo.